A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yahudi di Madinah selalu berkhianat. Mengenal klan Yahudi di Madinah. Sebagaimana diketahui dalam banyak literatur Islam bahwa Madinah di era Nabi Muhammad SAW bukanlah negara yang hanya dihuni oleh satu kaum saja. Populasi masyarakat kala itu terdiri dari beragam suku dan agama, termasuk diantaranya adalah kaum Yahudi di Madinah. Sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, komunitas Yahudi justru sudah tersebar dan cukup banyak. Kalangan ini bahkan sudah kuat secara ekonomi dan secara politik serta kekuasaan. Komunitas Yahudi ini digadang-gadang ingin menjadi penguasa Madinah. Setidaknya ada 3 klan besar Yahudi besar di Madinah era Nabi Muhammad SAW. Antara lain Bani Nadir, Bani Kainuka, dan Bani Quraidah. Beberapa nama kabilah Yahudi yang tertuang dalam piagam Madinah antara lain Bani Auf, Bani Najjar, Bani Al-Hars, Bani Sa'idah, Bani Yusam, Bani Sa'labah, Bani Yafnah, dan Bani Suhaibah. Maka keberadaan Yahudi di Madinah ini tidak bisa dibilang baru, sebab sudah menjadi generasi yang kesekian dari nenek moyang mereka yang dahulu hijrah dari negeri Palestina lalu mengalami asimilasi yang cukup kental. Setidaknya dijelaskan mereka semua sudah berbahasa Arab. Tidak hanya itu, pakaian dan makanan mereka pun sudah menganut budaya Arab yang sulit dibedakan dengan masyarakat Arab asli. Inilah bukti bahwa komunitas Yahudi Mekah sudah menjadi nyatu dengan Madinah. Peperangan Rasulullah SAW melawan Yahudi terjadi 4 kali. Yang pertama dengan Bani Kainuka, yaitu setelah Perang Badar pada tahun kedua Hijriah. Yang kedua dengan Bani Nadir setelah Perang Uhud pada tahun ke-4 Hijriah. Yang ketiga dengan Bani Quraisyah setelah peristiwa Khandak tahun ke-5 Hijriah. Dan keempat dengan Yahudi Khaybar setelah peristiwa Hudaybiyah tahun ke-7 Hijriah. Perang Bani Kainuka. Perang Bani Kainuka terjadi setelah Perang Badar Kubro. Perang Bani Kainuka merupakan peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dan kaum Yahudi Bani Kainuka di Madinah pada bulan Syawal tahun ke-2 Hijriah. Tepatnya pada Sabtu pertengahan bulan Syawal. Perang Bani Kainuka pada bulan Syawal 2 Hijriah atau bulan April tahun 624 Masehi. Perang ini terjadi antara kaum muslimin dengan kaum Yahudi Bani Kainuka. Muslimin menang dalam perang ini. Pembawa panji adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Pasukan muslimin mengepung daerah ini selama 15 hari. Kaum Yahudi akhirnya menyerah. Pimpinan Yahudi Ka'ab bin Al-Ashraf dibunuh oleh sahabat Nabi yaitu Muhammad bin Maslamah. Sebelum perang Bani Kainuka pecah, kaum muslimin hidup berdampingan dengan kaum Yahudi melalui piagam Madinah. Dalam perjanjian damai tersebut tertuang apa saja hak-hak dan kewajiban bagi kaum muslim, kaum Yahudi dan komunitas piagam Madinah, sehingga mereka menjadi satu kesatuan komunitas. Sayangnya, kebencian kaum Yahudi terhadap Rasulullah SAW dan umat muslim tidak terbendung, sehingga menurut kitab-kitab sirah, pecahnya perang Kainuka disebabkan karena ketidaksukaan dan kedengkian kaum Yahudi yang semakin menjadi-jadi pasca kemenangan kaum muslim atas orang-orang Quraisy dalam perang Badar. Selain itu juga karena perilaku orang Yahudi yang kerap mengganggu kaum muslim, sehingga dianggap tidak mengindahkan perjanjian perdamaian sebagaimana tertuang dalam piagam Madinah.
Kaum Yahudi Bani Kainuka dengan terang-terangan memperlihatkan kemarahan dan kedengkian mereka atas kemenangan kaum muslimin di Perang Badar. Hal tersebut terlihat jelas dari sikap mereka saat menghadiri undangan Rasulullah SAW setelah Perang Badar. Saudara-saudara Yahudi, sebaiknya kalian masuk Islam sebelum apa yang menimpa kaum Quraisy itu juga menimpa kalian, ajak Rasulullah SAW. Namun mereka menolak masuk Islam dan justru menyombongkan diri seraya berseru, "Wahai Muhammad, jangan terpedaya dengan keberhasilan kalian membunuh orang-orang Quraisy, sebab sesungguhnya mereka adalah bangsa yang tidak berpengalaman dan tidak tahu cara berperang. Sungguh, jika kalian berani memerangi kami, engkau akan mengetahui betapa hebatnya bangsa seperti kami ini." Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu menurunkan firman-Nya dalam surah 3 Ali Imran ayat 12 sampai 13. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. Katakanlah kepada orang-orang kafir, kamu pasti akan dikalahkan di dunia ini dan akan digiring ke dalam neraka jahanam, dan itulah tempat yang seburuk-buruknya. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. Sesungguhnya telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang telah bertempur. Segolongan berperang di jalan Allah dan segolongan yang lain kafir, yang dengan mata kepala melihat seakan-akan orang muslimin dua kali jumlah mereka. Allah menguatkan dengan bantuannya siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati. Keonaran kaum Yahudi semakin menjadi-jadi hingga datang suatu kejadian di mana seorang perempuan muslimah berbelanja di pasar Bani Kainuka. Orang-orang Yahudi tersebut melecehkan dengan meminta agar perempuan itu menyingkapkan jilbabnya. Tentunya dia menolak. Tapi salah seorang dari kaum Yahudi tersebut diam-diam mengikat ujung pakaian perempuan muslimah itu, sehingga ketika dia berdiri tersingkaplah auratnya dan membuatnya jatuh tersungkur. Perempuan itu menjerit minta tolong. Lihat kejadian itu, seorang muslim yang kebetulan berada di lokasi berusaha menolong, tapi dia justru dikeroyok orang-orang Yahudi hingga meninggal dunia. Peristiwa tersebut membangkitkan kemarahan kaum muslimin untuk menuntut balas atas perilaku kaum Yahudi. Maka sejak itu bentrokan dan perkalian antara kaum muslimin dan Yahudi Bani Kainuka kerap kali terjadi. Rasulullah SAW bersama kaum muslimin melakukan aksi balasan dengan mengepung kaum Yahudi selama 15 hari 15 malam berturut-turut tanpa ada dari mereka yang masuk ataupun keluar dari tempatnya. Saat situasi semakin bahaya karena tidak ada pasukan makanan yang masuk, mereka kemudian menyerah dengan menawarkan anak-anak dan istri-istri mereka. Rasulullah SAW tidak terperdaya sedikitpun. Melalui pimpinan kaum Yahudi, Abdullah ibn Ubay ibn Salul mendatangi Rasulullah. Abdullah ibn Ubay memaksa agar Rasulullah mau menerima tawaran damai kaum Yahudi tersebut. Bahkan dengan nada mendesak dia berkata, "Berbuat baiklah kepada kawan-kawanku, sebanyak 4 orang tanpa senjata dan 300 tentara
berbaju zirah yang telah membelaku bertahun-tahun, itu akankah engkau habisi dalam sehari? Lalu Rasulullah SAW menjawab dengan tegas, mereka semua untukmu. 2. Perang Bani Nadir. Pada tahun keempat Hijriah, bulan Rabiul Awal, Yahudi Bani Nadir membatalkan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Mereka mencoba melakukan pembunuhan terhadap Nabi SAW, namun belum mendapat wahyu dari malaikat Jibril, sehingga bocorlah konspirasi busuk yang mereka buat. Perang ini penuh tipu daya dan persekongkolan busuk Yahudi dan orang munafik yang ingin membunuh Nabi. Tapi malaikat Jibril membongkar semua itu ke Nabi Muhammad SAW. Pada peristiwa Bi'ru Ma'unah, puluhan sahabat terbunuh oleh kaum musyrikin. Seorang sahabat berhasil selamat, yaitu Ammar bin Umayyah. Dia segera bergerak menuju Madinah. Dalam perjalanan, dia berpapasan dengan 2 orang dari Bani Kilab di sebuah desa bernama Qarqarah. Ammar menganggap 2 orang itu sebagai musuh, sehingga ia membunuh mereka. Padahal 2 orang itu memiliki kesepakatan dengan Rasulullah. Sampainya di Madinah, Ammar memberitahu Rasulullah apa yang telah dilakukannya. Mendengar lapar itu, Rasulullah bersabda, kamu telah membunuh 2 orang yang darahnya harus kutebus. Rasulullah menganggap pembunuhan yang dilakukan oleh Ammar bin Umayyah, 2 orang dari Bani Kilab, harus diselesaikan. Beliau harus membayar tebusan. Jika tidak, kaum muslimin akan dianggap bersalah telah melanggar kesepakatan, dan akibatnya akan lebih banyak lagi pertumpahan darah. Masa ini adalah masa sulit bagi Rasulullah dan kaum muslimin. Mereka baru saja dikalahkan dalam perang musyrikin Mekah di Uhud, dan belum juga tahun berganti, kaum muslimin kembali banyak berguguran di Bi'ru Ma'unah. Dalam masa-masa ini pula Rasulullah melaksanakan kunut dalam setiap salat beliau, mendoakan para syuhada yang syahid. Rasulullah pun mengunjungi Bani Nadir disertai beberapa sahabat beliau seperti Abu Bakar, Umar, dan Ali. Rasulullah meminta mereka turut menyumbangkan tebusan. Antara umat Islam dan umat Yahudi telah terjalin kesepakatan untuk saling bantu satu sama lain. Yahudi Bani Nadir menerima kedatangan beliau dan para sahabat dengan baik. Namun, kebaikan mereka hanyalah di luarnya saja. Di dalam hati, mereka menyimpan kebencian dan permusuhan yang mendalam. Ketika Rasulullah sedang duduk di dekat tembok, mereka bermusyawarah, siapa yang berani menjatuhkan sebuah batu besar dari atas rumah ke kepala Rasulullah. Seorang Yahudi bernama Ammar bin Yahsi menyanggupinya. Lalu datanglah Jibril menceritakan persekongkolan busuk mereka. Dia pun bangkit dengan cepat keluar dari rumah, meninggalkan perkampungan Bani Nadir dan segera menuju ke Madinah. Para sahabat pun menyusul beliau dan berkata, Anda bangkit tanpa kami sadari? Beliau pun menceritakan rencana keji orang-orang Yahudi itu atas beliau. Di Madinah, Rasulullah memberitahukan kepada para sahabatnya bahwa tadi Jibril datang padanya menyampaikan makar yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi Bani Nadir. Maka Rasulullah mengumpulkan pasukannya dan bersiap mengepung perkampungan Bani Nadir. Lebih dahulu, Rasulullah mengutus sahabat untuk menyampaikan kepada mereka agar meninggalkan perkampungan mereka karena telah melanggar perjanjian. Namun mereka menolak, sehingga Rasulullah memergi mereka. 3. Perang Bani Quraisyah. Pada bulan Zulhijjah tahun 5 Hijriah, perang ini akibat pengkhianatan kaum Bani Quraisyah. Pimpinan kaum Yahudi ini adalah Abu Rafi. Akhir Abu Rafi tewas ditebas sahabat Nabi, yaitu Abdullah Unais. Peperangan ini dilatar belakangi oleh pengkhianatan kaum Yahudi terhadap perjanjian damai yang telah mereka sepakati bersama umat Islam. Saat itu, umat Islam sedang kelelahan dan dalam kondisi kritis, baik dari segi kekuatan maupun senjata yang bisa digunakan ketika perang. Sebab peristiwa itu terjadi pasca umat Islam berperang melawan orang kafir yang dikenal dengan nama Perang Khandaq
di akhir bulan Syawal. Namun, dari pengkhianatan itulah yang menjadi salah satu penyebab adanya perang setelah perang Khandaq. Sehari setelah kepulangan Rasulullah menuju Madinah di waktu zuhur, kemudian meletakkan senjatanya dan hendak mandi di rumah Ummu Salamah, datang malaikat Jibril untuk menemuinya. Kemudian dia berkata, artinya, sungguh kalian telah meletakkan senjata? Demi Allah, kami para malaikat belum meletakkannya. Keluarlah menuju mereka, kata Jibril. Rasulullah bertanya, kemana? Dia menjawab, kepada Bani Quraisyah. Kemudian Nabi Muhammad dan para sahabat pergi menujunya. Hadis riwayat Bukhari. Menerima perintah ini, Rasulullah langsung bergegas untuk melaksanakannya dan menginstruksikan kepada para sahabat untuk segera bergerak menuju Bani Quraisyah. Bahkan agar cepat sampai pada tujuan, Rasulullah menyuruh para sahabat untuk sholat asar di pemukiman Bani Quraisyah. Dalam sebuah hadis disebutkan, artinya, janganlah ada satupun yang sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraisyah. Hadis riwayat Bukhari. Setibanya di pemukiman Bani Quraisyah, Rasulullah dan para sahabat langsung mengepung Yahudi Bani Quraisyah yang berlindung di benteng-benteng mereka selama 25 malam. Menurut riwayat lain 25 hari. 4. Perang Khaybar. Pada tahun 629 Masehi atau 7 Hijriah, perang terbesar melawan Yahudi. Jarak Madinah dengan Khaybar 150 km. Ali memimpin sendiri pasukan. Hanya Ali bin Abi Thalib yang berhasil meruntuhkan benteng Khaybar yang dipimpin Haris bin Abu Zainab, dan Yahudi tewas di pedang Ali bin Abi Thalib. Lokasi perang ini adalah di daerah Khaybar. Perang Khaybar merupakan perang untuk menaklukkan Yahudi. Masyarakat Yahudi Khaybar paling sering mengancam pihak Madinah melalui persekutuan dengan Quraisy atau Ghatafan. Pasukan Muslimin yang dipimpin Nabi Muhammad SAW menyerang benteng pertahanan Yahudi di Khaybar. Pasukan Muslim mengepung dan memutuskan aliran air di benteng Yahudi. Taktik ini ternyata berhasil dan akhirnya pasukan Muslim memenangkan pertempuran serta menguasai daerah Khaybar. Pihak Yahudi meminta Nabi Muhammad SAW tidak mengusir mereka dari Khaybar. Sebagai imbalannya, mereka berjanji tidak lagi memusuhi Madinah dan menyerahkan hasil panen kepada kaum muslimin. Perang Khaybar merupakan kisah saat kaum muslimin bertempur dengan kaum Yahudi di Khaybar pada penghujung bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah. Perang Khaybar terjadi dengan kondisi pasukan Yahudi yang sangat banyak dan kuat. Peperangan ini menjadi perang yang paling sengit bagi kaum muslimin. Pemicu terjadinya perang Khaybar ini adalah ulah licik orang-orang Yahudi yang sering mengadu domba kaum muslimin. Kaum Yahudi di Khaybar pun seolah bersikap seperti menentang kaum muslimin. Dengan 10.000 orang yang menjadi pasukan dan dilengkapi dengan senjata serta memiliki benteng yang sangat kuat. Dengan sikap kaum Yahudi Khaybar seperti itu, Rasulullah SAW akhirnya memutuskan untuk menyiapkan dan memberangkatkan pasukan ke Khaybar untuk menghadapi perang tersebut. Hanya ada sebanyak 1.600 orang dan 200 orang yang mengendarai kuda yang menjadi pasukan dari kaum muslimin. Pasukan kaum muslimin yang akan segera tiba di Khaybar pun diberhentikan sejenak oleh Rasulullah SAW. Di tempat mereka berhenti tersebut, Rasulullah SAW memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala menghadapi kaum Yahudi. Wahai Tuhan langit dan segala yang ada di bawahnya, Tuhan 7 lapis bumi dan segala yang ada di atasnya, Tuhan setan-setan dan segala yang menyesatkan, serta Tuhan angin dan segala yang diterbangkannya. Sesungguhnya kami mohon kepadamu kebaikan negeri ini serta kebaikan penduduk dan segala yang ada di dalamnya. Kami berlindung kepadamu dari kejahatannya, kejahatan penduduk dan kejahatan yang ada di dalamnya. Kaum Yahudi pun sudah mempersiapkan pasukan mereka untuk menghadapi serbuan dari kaum muslimin. Seperti yang sebelumnya juga sudah disebutkan, kaum Yahudi memiliki benteng Khaybar yang sangat kuat dengan sistem pertahanan yang berlapis-lapis. Bahkan
belum tentu bisa ditaklukkan dengan pasukan Romawi yang dikenal lebih kuat. Namun, kaum muslimin tetap berperang dengan hati yang teguh dan hati yang sangat tinggi dalam perang Khaybar dengan Yahudi ini. Jantung pertahanan musuh pun pada saat itu langsung diserbu oleh pasukan Rasulullah SAW. Saat perang Khaybar, Salam bin Miskam menjadi yang memimpin dari pasukan kaum Yahudi. Mereka menempatkan perempuan, anak-anak, dan harta benda di dalam benteng Watih dan Sulaim. Sementara itu, benteng Naim menjadi tempat untuk mengumpulkan persediaan makanan. Sebenarnya, saat perang Khaybar ini, pimpinan pasukan kaum Yahudi, yakni Salam bin Miskam, berhasil terbunuh oleh pasukan muslimin. Namun, kematian sang pemimpin pasukan tersebut tidak membuat pertahanan Khaybar menjadi mudah untuk ditembus pasukan muslim. Bahkan, Abu Bakar dan Umar pun sampai ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk membantu menembus pertahanan Khaybar. Tapi tetap saja belum berhasil. Hingga akhirnya pertahanan pasukan kaum Yahudi berhasil ditembus setelah pasukan muslim diserahkan dan dikomandoi oleh Ali bin Abi Thalib. Nama Ali bin Abi Thalib pun semakin disorot dalam perang Khaybar ini karena keberhasilannya untuk menembus pertahanan pasukan kaum Yahudi. Pada saat itu, dalam pimpinan Ali bin Abi Thalib, pintu gerbang benteng Yahudi berhasil direnggut dan dijadikan sebagai perisai. Bahkan komandan yang menggantikan Salam yang tewas oleh Haris bin Abu Zainab juga berhasil dibunuh. Benteng Yahudi perlahan mulai dapat dikuasai oleh pasukan muslimin. Tetapi saat di dua benteng terakhir, benteng Yahudi cukup sulit untuk ditaklukkan karena tentara-tentara Yahudi sangat gigih untuk bertahan, sehingga korban pun mulai banyak berjatuhan, baik dari pasukan Yahudi sendiri maupun pasukan Islam. Hingga akhirnya pasukan Yahudi menyerah dengan sendirinya dan menyatakan bahwa mereka bersedia untuk keluar dari Khaybar dengan keluarga mereka masing-masing. Kemudian pasukan Yahudi menyerahkan benteng mereka kepada kaum Islam. Kaum Muslim memperoleh senjata-senjata yang diletakkan di dalam benteng dan menemukan ribuan kitab Taurat yang kemudian dikembalikan oleh Rasulullah SAW kepada kaum Yahudi. Bahkan meski terlibat dalam perang, kaum Yahudi tetap dilindungi oleh kaum Muslim selama perjalanan keluar dari Khaybar atas perintah Rasulullah SAW. Kecuali Kinana bin Rabi, kaum Yahudi yang kedapatan berbohong saat Rasulullah meminta keterangan darinya. Rasulullah SAW sengaja memberikan perlindungan tersebut kepada kaum Yahudi untuk menunjukkan bahwa kaum muslimin tidak melakukan perlakuan yang beda kepada pihak yang kalah. Sebab biasanya pasukan yang kalah dalam perang akan dihancurkan oleh pasukan Kristen dari kekaisaran Romawi. Namun berbeda dengan kaum Islam yang memberikan kemerdekaan untuk kaum Yahudi Khaybar mengatur dirinya sendiri selama mengikuti garis kepemimpinan Rasulullah SAW. Perang Khaybar mengisahkan menelan banyak korban, 93 orang dari kaum Yahudi dan 15 orang dari kaum Muslimin. Rasulullah SAW sempat tinggal di Khaybar beberapa lama. Namun di Khaybar ini Rasulullah nyaris saja dibunuh karena diracun oleh Zainab binti Harits, istri dari pemimpin pasukan Yahudi, yakni Salam, dalam perang Khaybar. Pada saat itu, sepotong domba dikirimkan oleh Zainab kepada pasukan Rasulullah SAW. Domba tersebut pun sempat digigit sedikit oleh Rasulullah SAW, namun dengan segera dimuntahkan karena merasa ada yang janggal dari domba tersebut. Tetapi sahabat Rasul, yakni Bisri bin Barak, terlanjur menelannya dan ia pun meninggal karena daging domba tersebut. Rombongan pasukan Rasulullah akhirnya kembali ke Madinah. Setelah berhasil menaklukkan Khaybar, mereka semua kembali melalui Wadi Al-Qura, sebuah wilayah yang dikuasai oleh kaum Yahudi yang lain. Di tempat tersebut juga sempat terjadi peperangan, namun Rasulullah SAW kembali berhasil menaklukkannya. Di sisi lain, kaum Yahudi di Taimah menawarkan damai tanpa adanya peperangan dengan kaum Yahudi yang berhasil ditaklukkan tersebut. Islam di Madinah menjadi kekuatan yang utama di Jazirah Arab.
Masyarakat yang tenang semakin terwujud dan Nabi Muhammad SAW dapat lebih fokus untuk berdakwah. Demikian pengkhianatan kaum Yahudi di Madinah yang mengakibatkan terjadinya perang sampai 4 kali. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.